Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Laboratorium Sistem Manufaktur. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari metode yang kedua dalam lini perakitan. Metode yang digunakan yaitu metode RPW atau Rank Position Weight. Pada metode ini data inputnya yaitu elemen kerja, waktu untuk setiap elemen kerja, predesesor, jumlah produk, dan waktu kerja. Sebagai contoh, elemen kerja A memerlukan waktu 180 detik untuk pengerjaannya dengan predesesor strip. Di sini menandakan bahwa elemen kerja A itu sebagai elemen awalan yang dikerjakan. Lanjut pada elemen kerja B memerlukan waktu pengerjaan selama 120 detik dan predesesornya A. Sehingga elemen kerja A ini itu adalah lanjutan dari elemen kerja A. Jika elemen kerja A sudah diselesaikan, maka lanjut ke elemen kerja B. Dan lanjut pada elemen kerja C, untuk waktu pengerjaannya adalah 300 detik dengan predesesor A dan B. Jadi di sini elemen kerja C baru bisa dikerjakan jika elemen A dan B sudah selesai dikerjakan. Teman-teman juga bisa melihat pada presence diagramnya, elemen kerja A bisa dilihat sebagai awalannya, pemulanya, kemudian elemen kerja B itu tuh memerlukan dari elemen kerja A, dan elemen kerja C itu tuh lanjutan dari elemen kerja A dan B. Seperti itu untuk pembacaan predesesor. Sehingga total waktu yang didapatkan untuk membuat satu produk jadi adalah 2300 detik. Lanjut pada input yang keempat adalah jumlah produk yang diproduksi dalam satu bulan adalah 1100 unit dengan jam kerja per hari adalah 8 jam. Karena di sini elemen kerja menggunakan satuan detik, sehingga kita harus mengkonversikan jam ke dalam satuan detik. Jadi di sini 8 jam kemudian dikali hari kerja, karena juga produksi dalam satu bulan ini adalah jumlah demand dalam satu bulan, sehingga kita harus mengkonversikan dalam satu bulan juga waktunya. 8 dikali 21 dikali 60 dikali 60 untuk rumusnya. 8 dikali 60 dikali 21 dikali 60 sama dengan untuk waktunya adalah 604.800 detik. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan waktu siklusnya atau waktu cycle time-nya. Rumus untuk menentukan waktu cycle adalah sama dengan round buka kurung waktu kerjanya dibagi dengan unitnya titik koma 0 tutup kurung sama dengan 550 detik untuk waktu cycle time dalam satu workstation. Waktu siklusnya untuk menentukan satu workstation. Lanjut kita bakalan menentukan dari jumlah workstationnya. Rumusnya adalah sama dengan total dari waktu pengerjaan dibagi dengan cycle time-nya. Di sini kita pakai round dulu. Karena di sini menentukan kelas, jadi kita rumus adalah round up buka kurung total waktunya dibagi dengan cycle time-nya titik koma 0 tutup kurung. Maka didapatkan jumlah kelasnya adalah 5 workstation. Lanjut, jika sudah data input selesai dikerjakan, maka langkah selanjutnya adalah menentukan dari pembobotan untuk setiap elemen kerja. Di sini kita copy saja elemen kerjanya, kemudian kita paste di sini. Lanjut kita menentukan bobot posisinya. Nah, cara menentukan bobot posisi itu menghitung dari keseluruhan waktunya sampai selesai. Misalkan pada elemen kerja A, di sini elemen kerja A untuk sampai selesai alurnya adalah A, B, C, I, dan J. Berarti nanti kita totalin ini 180 ditambah 120 ditambah 300 ditambah 250 ditambah 300. Begitu juga pada misalkan elemen kerja G. Elemen kerja G untuk sampai selesai kita hitung waktunya dari alurnya. G ditambah H ditambah I dan terakhir ditambah J. Seperti itu untuk menentukan dari bobot posisinya. Di sini kita langsung hitung aja untuk elemen kerja A sama dengan 180 ditambah 120 ditambah 300 ditambah 250 ditambah 300. Sehingga untuk bobot posisi elemen kerja A adalah 1150 detik. Di sini kita copy saja rumusnya, kemudian kita hilangin 180-nya. Karena di sini untuk menentukan bobot posisi dari elemen kerja B. 120 ditambah 300 tambah 250 tambah 300. Sehingga dapatkan bobot posisi elemen kerja B adalah 970. Begitu hingga selesai.
Ini kita hilangin 300, 150. Dan kita copy lagi untuk elemen D, tidak bisa. Elemen D alurnya berbeda. Alurnya dari sini sampai J, D, E, F, I, J. Kita tambahin ulang. Elemen D adalah 200 detik, ditambah dengan E 250, ditambah F 150, ditambah I 250, dan terakhir ditambah J 300. Didapatkan 1150 juga. Ini kita copy. Untuk E kita hilangin yang 200-nya. Jadi E 250 tambah F 150 tambah 250 tambah J 300. Kita copy lagi buat F. 250-nya kita hilangin jadi 150 tambah 250 tambah 300. Lanjut kita menentukan elemen kerja G dengan alur G, H, I, J. Sehingga rumusnya adalah 350 detik 350 detik ditambah 200 ditambah 250 ditambah 300 sama dengan 1100 detik bobot penyelesaian dari elemen kerja G. Lanjut H sehingga kita hilangin saja 350-nya, 200 tambah 250 tambah 300. Lanjut I, kita copy rumusnya, 200-nya kita hilangin sehingga 250 tambah 300 dan terakhir adalah J 300. Nah, kemudian di sini langkah selanjutnya kita menentukan ranking dari bobot posisi tertinggi. Nah, gimana cara melakukannya? Di sini teman-teman bisa blok aja elemen kerja bobot posisi sampai ranknya, kemudian pilih sort and filter, kemudian pilih filter. Nah, jika sudah di bobot posisi, teman-teman bisa pilih dari segitiga ke bawah ini, kemudian sort dari largest to smallest. Nah, didapatkan dari bobot posisi tertinggi. Kemudian di sini teman-teman tinggal ranking dari 1 sampai seterusnya. Maka didapatkan bobot posisi tertinggi itu adalah elemen kerja A dan bobot posisi terendah adalah elemen kerja J. Sehingga hasilnya ini kita copy untuk elemen kerja dan bobot posisinya. Dan kita paste di sini. Kemudian di sini kita menentukan dari waktu operasinya. Waktu operasi elemen kerja A bisa kita lihat di sini, misalnya di precedence diagram ataupun di data inputnya. Elemen kerja A adalah 180 detik, kemudian elemen kerja D adalah 200 detik, kemudian elemen kerja G 350, B adalah 120, E 250, C 300, H 200, F 150, I 250, dan terakhir J adalah 300. Nah, jika sudah menentukan dari ranking elemen kerja berdasarkan bobot posisi tertinggi dan waktu operasinya, maka langkah selanjutnya adalah membagikan elemen kerja berdasarkan jumlah workstation-nya. Workstation saat pertama diisi oleh elemen kerja apa-apa aja, seperti itu. Oke, kita langsung saja, kan di sini tadi untuk jumlah workstation-nya ada 5 workstation. Tentu saja di sini workstation pertama, workstation kedua, workstation ketiga, workstation keempat, dan terakhir workstation kelima. Untuk elemen kerjanya di sini yang perlu diperhatikan adalah cycle time. Jadi untuk satu workstation itu tidak boleh melebihin dari jumlah cycle time-nya. Harus pas atau di bawah dari cycle time-nya untuk menentukan elemen kerjanya. Di sini kita bisa sum jumlahkan atau kita blok sini untuk melihat jumlahnya. Di sini untuk A dan D jumlahnya adalah 380, berarti masih bisa karena masih di bawah cycle time. Kalau misalkan kita tambahin dengan elemen kerja G itu sudah 730, sudah melebihin dari cycle time-nya, sehingga untuk workstation pertama itu terisi dari elemen kerja A dan D dengan waktu, ini kita sum saja, buka kurung 2. Kemudian untuk workstation kedua ini coba kita sum, tadi A dan G, sekarang G dan B, 470 karena kalau ditambah lagi dengan E itu sudah
ngelewatin dari waktu cycle time-nya, sehingga untuk workstation kedua hanya untuk elemen kerja G dan B dengan waktu 470 detik G dan B. Lanjut untuk workstation ketiga, ini kita lihat di sini aja, ini sudah 550, udah pas-pasan banget sama cycle time-nya. Jadi untuk workstation ketiga itu elemen kerjanya E dan C dengan waktu tadi itu 550. Kemudian untuk workstation keempat kita lihat lagi 350, 600 sudah kelebihan, berarti workstation keempat itu elemen kerjanya H dan F dengan waktu 350. Dan terakhir untuk workstation kelima itu ada I dan J dengan waktu 550 dan I dan J dengan waktu 550. Nah, jika sudah membagi elemen kerja dengan workstation-nya, maka langkah selanjutnya adalah pengurangan waktu cycle time-nya. Di sini kita copy aja workstation-nya. Nah, cara nguranginnya gimana? Nguranginnya adalah dari yang waktu tertinggi dikurangin dengan waktu masing-masing workstation. Di sini waktu tertingginya adalah 550. Sehingga rumusnya adalah 550, di sini kita kasih F4 supaya tidak bergerak, dikurangin dengan waktu pada masing-masing workstation-nya. Di sini kita dikurang dengan workstation pertama. Baru jadi 170. Langkah selanjutnya adalah kita blok keseluruhannya. Nah, didapatkan masing-masing pengurangannya. Di sini 0 gara-gara 550 dikurangin 550 jadi 0. Kemudian sini kita kuadratkan. 170 kita pangkatkan 2. Nah, jika sudah, maka kita blok lagi buat keseluruhan workstation. Nah, maka jika selesai kita pangkatkan, kemudian di sini kita jumlahkan dari seluruh workstation. Sama dengan sum buka kurung seluruh waktunya tutup kurung. Maka didapatkan hasil pengurangannya adalah 75.300. Nah, jika semua perhitungan sudah kita lakukan, maka langkah selanjutnya adalah menentukan dari parameter dalam lini perakitannya, yang dimana terdapat 4 parameter: line efficiency, smoothing index, balance delay, dan idle time. Untuk menentukan line efficiency rumusnya sama seperti KWH kemarin, sama dengan total waktunya dibagi buka kurung kelas dikali dengan cycle time-nya tutup kurung dikali 100%. Dapatkan line efficiency sebesar 84%. Kemudian lanjut untuk smoothing index sama dengan akar, jadi SQRT buka kurung dari total hasil pengurangannya tutup kurung. Dapatkan 270.408 sekian. Lanjut untuk balance delay, rumusnya sama dengan double 2 kali buka kurung, kemudian cycle time dikali dengan jumlah workstation tutup kurung dikurang dengan total waktu pengerjaan tutup kurung dibagi buka kurung, cycle time dikali dengan jumlah workstation tutup kurung dikali 100%. 16%. Kemudian terakhir idle time sama dengan buka kurung jumlah workstation dikali dengan waktu tertinggi di pembagian workstation. Di sini waktu tertingginya adalah 550. Tutup kurung dikurang dengan total waktu pengerjaan. Dapatkan idle time-nya adalah 450 detik. Sehingga di sini kita dapat mengetahui hasil dari lini perakitannya. Di sini lini perakitannya memiliki nilai line efisiensi sebesar 84%, smoothing index sebesar 274,40 sekian, balance delay-nya sebesar 16%, dan terakhir idle time-nya atau waktu menganggurnya sebesar 450 detik. Nah, di sini kenapa masih 84%? Karena masih belum merata pembagian waktunya pada setiap workstation. Di sini jika semua workstation itu mendapatkan waktu 550 atau sesuai dengan waktu cycle time-nya, maka
dan efisiensinya bisa 100%. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita bakal membuat precedence diagram berdasarkan dengan pembagian workstation-nya. Untuk input dalam pembuatan precedence diagram, kita tuh memerlukan pembagian workstation dengan predecessornya. Sehingga di sini kita screenshot saja. Kita dapat menggunakan website Draw.io untuk menggambar precedence diagramnya. Kita copy saja untuk pembuatan data inputnya. Kemudian sama pembagian workstation. Oke. Nah, di sini kita bakal membuat precedence diagram berdasarkan pembagian workstation dan predecessor. Kita langsung saja. Untuk elemen kerja A. Oke, untuk elemen kerja A di sini sebagai pemula dengan waktu 180 detik. Kemudian di sini kita bakal buat workstation pertama dulu yang berisi elemen kerja A dan D. Lanjut kita buat elemen kerja D. Elemen kerja D itu ada strip juga, sehingga kita taruh di bawahnya A. Elemen kerja D. Lalu ini adalah workstation pertama. Kita tandain dulu. Oke, ini adalah workstation pertama. Kemudian kita lanjut untuk membuat workstation kedua. Workstation kedua yang pertama ada G. G itu predecessornya adalah strip juga. Jadi di sini G itu sebagai awalan juga. Sini kita taruh di sini. Untuk elemen kerja G. Lanjut kita besarin aja. Lanjut kemudian ada elemen kerja B. Elemen kerja B. Elemen kerja B kita lihat di sini itu tuh lanjutan dari elemen kerja A, sehingga kita taruh untuk elemen kerja B adalah di sini setelahnya elemen kerja A. Kemudian kita tarik garis dari elemen kerja A ke elemen kerja B. Ini adalah untuk workstation kedua. Lanjut untuk workstation ketiga. Untuk workstation ketiga itu ada elemen kerja E dan C. Untuk elemen kerja E kita lihat elemen kerja E itu lanjutan dari elemen kerja D. Sehingga kita taruh untuk elemen kerja E-nya di sini. Ini elemen kerja E. Kemudian untuk elemen kerja C-nya kita lihat di sini data inputnya elemen kerja C adalah lanjutan dari elemen kerja A dan B. Kita taruh di sini untuk elemen kerja C, kemudian kita tarik garis. C adalah lanjutan dari A dan B, kemudian E adalah lanjutan dari elemen kerja D. Ini untuk workstation ketiga. Lanjut untuk workstation keempat. Terdiri dari elemen kerja H dan F. Untuk elemen kerja H itu lanjutan dari elemen kerja G, sehingga kita taruh saja dengan G. Kemudian kita tarik garis dari elemen kerja G. Ini adalah elemen kerja H dan elemen kerja F. Kita lihat elemen kerja F dari elemen kerja E dan D, sehingga letaknya di sini. Untuk elemen kerja F ini adalah workstation keempat. Dan terakhir workstation kelima terdiri dari elemen kerja I dan J. Elemen kerja I adalah berasal dari elemen kerja C, F, dan H. C, F, dan H. Nah, ini adalah elemen kerja I.
Elemen kerja I adalah lanjutan dari elemen kerja C, F, dan H, sehingga sini kita tarik garis. Dari C, kita ubah lurus, F, dan H. Kemudian elemen kerja J, itu dari elemen kerja I. Kita back. Di sini seharusnya ada sedikit kesalahan ya teman-teman. Ini harusnya elemen kerja I ini meliputi dari keseluruhan elemen kerja dari A, B, C, D, E, F sampai G, H. Kemudian untuk elemen kerja G itu dari keseluruhan dari A sampai dengan I. Dan ini adalah workstation kelima. Nah, jika sudah selesai, di sini teman-teman bisa menambahkan waktunya pada setiap elemen kerja. Misalkan pada A, sini teman-teman bisa tambahin di atasnya, misalkan 180 detik, seperti itu sampai seterusnya. Bisa juga tidak. Di sini adalah output akhir dari metode RPW. Di sini teman-teman bisa download presence diagramnya ataupun di SS. Kemudian kita kembali ke perhitungan RPW. Kemudian di sini kita paste. Nah, di sini teman-teman bisa lihat awal dari presence diagram itu kita masih belum tahu elemen kerja mana dikerjakan pada workstation apa. Tetapi setelah kita selesai melakukan perhitungan, kita sudah dapat melihat hasilnya. Untuk elemen kerja A dikerjakan pada workstation pertama, workstation kedua terdiri dari elemen kerja B dan G dengan waktu siklus atau waktu cycle time sebesar 550 detik dan jumlah workstation adalah 5. Seperti ini dalam pengerjaan metode RPW. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.